Hai, Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian sehat terus ya. 10 tips hidup hemat ibu rumah tangga di kontrakan 3 petak. Dan semoga video ini bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Tapi sebelumnya, prioritas pengeluaran setiap orang pasti beda-beda ya. Cara menghemat uang yang efektif di orang lain belum tentu efektif juga untuk kita. Betul gak sih? Itulah kenapa sangat penting untuk mempelajari dan mencoba berbagai cara yang pas dan pastinya nyaman untuk kita dan anggota keluarga pastinya. Jangan sampai niat hemat jatuhnya malah pelit. Jangan sampai nanti kita ngerasa nyaman tapi ternyata suami atau anak kitanya malah nggak nyaman. Ya, walaupun mungkin hemat tidak langsung berhasil mempunyai tabungan besar ataupun membeli sesuatu, setidaknya bisa untuk tekan pengeluaran sementara agar tidak terlalu boros. Dan inilah 10 tips hemat yang wajib kita coba. Dan semoga ini bermanfaat ya. Bukan cuma kalian aja, aku juga masih belajar. Tapi yuk sama-sama kita belajar. Karena mempunyai tabungan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terlalu membengkak itu adalah impian setiap ibu rumah tangga ya pastinya. Untuk tips hemat yang pertama yaitu persiapkan daftar belanjaan ya teman-teman. Misalkan seperti aku, karena aku kadang belanja sayurnya itu sekaligus supaya nggak ribet untuk bolak-balik. Nah, aku selalu mempersiapkan nih nanti besok mau belanja apa aja. Jadi biasanya malam-malam aku catetin nih kebutuhan apa aja atau sayuran apa aja yang mau aku beli. Dalam 1 minggu mau masak apa aja. Karena biasanya nih aku juga sebagai ibu rumah tangga kalau udah ke tukang sayur tanpa catatan itu jadi antara bingung mau ngambil apa aja dan kalap gitu ya teman-teman. Biasanya apa aja kita ambil. Akhirnya nanti sayurannya malah banyak yang kebuang dan nanti malah banyak belanjaan ataupun sayuran yang kita beli padahal kita nggak suka sama sayuran itu. Pokoknya itu cuma contoh kecil aja ya. Atau kita mau ke minimarket yang niatnya cuma mau beli beras sama beli minyak atau beli kebutuhan yang memang dibutuhkan dan sesuai budget, nanti pas ke minimarket tuh malah jadi over. Nantinya sudah ada pasta gigi malah beli pasta gigi lagi, sudah ada sabun malah beli sabun lagi gitu. Jadi pokoknya kalau mau keluar belanja itu pastiin kita catat dulu ya. Untuk tips hemat yang kedua yaitu usahakan masak setiap hari. Nah, ini kadang emang agak ada sebagian orang ini bilang gampang, ada juga ini yang bilang males ya teman-teman. Apalagi untuk bumil seperti aku, kadang moodnya tuh berubah-ubah. Tapi untuk beberapa bulan ini aku memang lagi usahakan untuk masak setiap hari agar pengeluaran aku tidak terlalu membengkak karena memang ada kebutuhan yang nantinya harus aku persiapkan gitu. Nah teman-teman, dengan masak setiap hari setidaknya kita tidak membeli makanan di luar. Kebayangkan kalau satu kali beli makanan di luar aja misalkan 25.000 untuk satu kali makan atau 20.000 untuk satu kali makan, sementara kita satu hari minimal 3 kali makan gitu ya teman-teman. Itu yang untuk anaknya satu, belum lagi untuk anaknya yang lebih banyak. Dan kalau kita masak setiap hari, pastinya suami kita berangkat kerja bisa untuk membawa bekal atau makan sebelum berangkat kerja. Jadinya nanti di sana kan nggak lapar terus, nggak beli jajan yang berlebihan gitu. Nanti ongkosnya lebih sedikit lagi, mungkin hanya untuk beli rokok untuk yang merokok ataupun hanya untuk beli bensin seperti itu ya. Dan lebih hebat lagi kalau kita bisa masaknya itu setelah subuh. Jadi untuk sarapannya itu kita nggak harus beli. Karena kadang aku juga masih suka beli sarapan gitu teman-teman. Beli bubur 10.000 ataupun beli gorengan. Sementara kalau masakan jadinya selain lauknya dimakannya jadi lebih banyak, pengeluarannya juga jadi lebih sedikit ya. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu hemat pengeluaran listrik ya teman-teman. Walaupun ini kelihatannya sederhana, tapi ini kerasa banget apalagi untuk listriknya itu yang tinggi ya teman-teman, seperti 1.300 gitu. Nah, alhamdulillah di sini tuh emang agak hemat kalau di aku ya. Jadi cara menghemat kita itu misalkan kalau udah terang nih lampunya dimatiin atau colokan yang udah selesai dipakai seperti casan ataupun apa,
itu bisa dicabut ya teman-teman. Saat keluar rumah kita juga pastiin untuk cabut kipas angin ataupun matikan kipas angin dan TV juga lampu, kecuali lampu kamar mandi kalau aku teman-teman biasanya. Walaupun hal-hal itu sederhana, tapi kalau terulang dalam 1 bulan itu bisa kehitung boros ya teman-teman. Kalau kalian pengeluaran listrik berapa nih teman-teman? Kalau aku kurang lebih 1 minggu itu 20.000, jadi dalam 1 bulan mungkin 100 ribuan gitulah lebih kurangnya ya. Untuk tips yang kelima yaitu beli barang fashion bukan berdasarkan tren ya teman-teman. Kalau ngikutin tren fashion emang gak ada habisnya ya, apalagi di zaman canggih sekarang. Sangat banyak promosi seperti daster dan lain-lain seliweran. Apalagi untuk ibu-ibu canggih seperti kita yang pastinya udah tahu toko oranye, toko hitam, toko biru dan lain sebagainya, yang setiap hari mantenginnya Instagram, sosial media lainnya, yang pastinya di sana tuh banyak model-model baju. Tapi ya tetap kita harus hitung juga berapa banyak kebutuhan lain, kecuali memang kita punya pendapatan atau pemasukan lain. Jadi kita bisa membeli barang-barang yang kita mau, baju-baju yang kita mau, tanpa memiliki tanggungan lain seperti beli beras, beli belanjaan, kebutuhan dapur, dan lain sebagainya. Dan supaya kita nggak selalu kalap sama tren fashion ataupun tren make up lainnya, untuk sementara waktu biasanya dalam 1 bulan itu kalau udah selesai awal bulan, aku tuh biasanya ngapus aplikasi toko oranye ataupun lainnya, supaya nanti kan nggak repot gitu jadi milih-milih akhirnya dengan hilap check out yang memang itu nggak penting banget, karena sebagai ibu rumah tangga nih pasti banyak banget kebutuhan lain ya kan. Apalagi di sini kita lagi belajar ataupun membicarakan tentang hemat ya. Nah untuk tips yang keenam yaitu catat pengeluaran dengan konsisten teman-teman. Jadi bisa nih dalam 1 bulan kita catat pengeluaran untuk listrik, untuk makan sehari-hari, untuk ongkos suami, untuk beli sayuran, dan lain sebagainya. Dan pastikan di bulan selanjutnya itu kita melakukan hal yang sama. Untuk tips hemat yang ketujuh, kita bisa mencari penghasilan tambahan sebagai ibu rumah tangga walaupun di rumah aja. Bisa dengan berjualan, ataupun menjadi seorang konten kreator, ataupun jualan online. Pokoknya sekarang tuh banyak banget caranya, dan sekarang tuh ada YouTube, ada aplikasi lain yang bisa kita gunain untuk belajar. Di sini kita bukan ngomongin tentang berhasil dulu ya, tapi untuk mencoba dulu. Untuk berhasil atau tidaknya itu urusan belakangan. Yang penting kita sudah mengusahakan. Kalau misalkan kita bisa dapat penghasilan lain ataupun penghasilan tambahan, bisa kita gunain untuk tabungan ataupun untuk membeli kebutuhan kita sendiri. Sehingga membeli sesuatu yang kita butuhkan tidak mengambil dari pengeluaran kita yang kita sudah catat untuk 1 bulan. Kembali lagi ke video. Jadi segitu dulu videonya, segitu dulu tipsnya. Dan ini aku lagi beli crackers karena habis berobat anak aku tadi. Dan semoga tips dari aku bermanfaat. Ambil baiknya dan buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.